Haleluya, shalom saudara yang dikasih Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Henry Indrawan, selalu membagikan berkat firman Tuhan. Sebab firman Tuhan kita hidup, firman Tuhan kita penuh kuasa, dan firman Tuhan kita ya dan amin di setiap janjinya. Jadi percayalah bahwa kasih Tuhan tidak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Bagi kita yang percaya dan yang selalu mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan, saat ini saya akan memberikan firman atau tema tentang hidup melampaui perasaan Anda. Saudaraku, bahwa hari-hari ini banyak orang yang jatuh di dalam perasaan, ingin selalu dikasihani dirinya, saudara, sehingga perasaannya itulah yang menguasai hidupnya atau pribadinya. Dan sulit untuk bangkit, sulit untuk memiliki arah pandangan ke depan yang dimana ada masa depan yang indah, tapi karena dia dikuasai dengan perasaan, bisa saja dengan ketakutan, jadinya dirinya sulit untuk bangkit. Bahkan iblis pun bisa memakai perasaan kita, diintimidasi kita, supaya kita tidak melihat pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Tapi saya mau ingatkan kembali, jangan hidup terus-menerus di dalam perasaan saudara. Memang kita punya perasaan, tetapi jangan dikuasai dengan perasaan saudara. Tapi hiduplah di dalam iman yang percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan belajar dari kisah tokoh Alkitab, yaitu Daud atau Raja Daud, yang dimana dia dikejar-kejar oleh Saul, pergi ke sebuah goa. Tapi sebelum itu mari kita terlebih dahulu kita sama-sama berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih malam hari ini kami datang kepadamu. Kami minta pengurapan, pewahyuan tentang firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang mengajar kami lewat mulut hamba-Mu. Hamba-Mu berserah kepada Engkau. Biar firman-Mu itu nyata bagi kami yang mendengarkan saat ini lewat YouTube ini ya Tuhan. Berkati semua orang-orang yang membutuhkan Tuhan, membutuhkan pertolongan Tuhan, sehingga hidup kami tidak dikuasai dengan perasaan kami yang terus-menerus ingin mengasihani diri sendiri. Tapi saat ini, biarlah kami belajar hidup di dalam iman kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kuasai hati kami, berikan damai sejahtera di dalam hidup kami. Haleluya, amin, haleluya. Puji Tuhan, mari kita lihat dalam kitab atau kita buka Mazmur pasal 16 ayat yang ke-7 sampai 11. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Puji Tuhan. Nah, saudara, di mana Daud sedang mengalami ketakutan yang besar, intimidasi, lalu dia lari ke Gua Adulam atau ke gua yang disebut En-Gedi di situ. Dan di situ atau di gua itu adalah tempat yang kering kerontang. Namun tentu tidak ada pengharapan kalau dilihat dari sekelilingnya. Lalu di situ juga ada yang disebut dengan miktam. Miktam ini adalah sebuah tulisan yang ditulis di atas batu, saudara. Sebab dekatnya juga disebut Qumran. Qumran itu adalah tempat gulungan firman Tuhan yang ribuan tahun yang lalu yang ditulis pada saat itu. Jadi di situ tempat kumpulan-kumpulan tulisan-tulisan mereka, yaitu berbicara tentang seruan mereka, seruan pertolongan
orang-orang kepada Tuhan. Namun disitulah Daud menulis seruannya kepada Tuhan. Nah, mengapa? Karena Daud itu mengalami ketakutan yang besar. Saul terus mengejar dia, Saul benci, Saul iri hati, Saul panas hati, Saul dendam, Saul pahit, saudara. Jadi Daud dikejar-kejar, lari Daud ke gua itu. Dan disitulah dia mengalami pertolongan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, artinya apa? Bahwa seringkali masalah itu terus menerus mengejar kita. Rasanya kita tidak ada pertolongan, tidak ada yang menolong kita. Rasanya tidak ada penghiburan bagi kita. Yang ada adalah tekanan, pergumulan, apapun namanya, sampai jatuh perasaan kita. Tapi mari, ada hal-hal ilahi yang kita akan pelajari dari kisah Daud di dalam perikop atau ayat yang barusan kita baca. Yang pertama yang kita pelajari dari Daud datang kepada Tuhan Yesus. Mengapa? Karena dia Allah yang sanggup. Dia Allah yang bisa membuka jalan keluar saat tiada jalan. Dia sanggup buka jalan. Tadi ayat yang ke-7 sampai ke-8 itu berbicara tentang dia ingat, aku memuji Tuhan, di mana Tuhan memberi nasihat kepadaku pada waktu malam, hati nuraniku diajari. Ya, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Dia berdiri di sebelah kanan, artinya dia selalu memberi kemenangan. Hatiku tidak goyah, saudara. Jadi jangan jatuh dalam perasaanmu terus. Ingat, engkau masih ada Tuhan, masih ada pengharapan. Tuhan di sini bukan hanya agama Kristen, tapi saat ini siapa yang membuka hati, percaya kepada Tuhan, pasti engkau akan ditolong dengan cara yang ajaib. Nah, ingat itu. Jadi datang kepada Tuhan Yesus, datanglah kepada Allah kita yang hidup. Yang kedua yang kita pelajari dari Daud adalah hatinya tabah. Tabah artinya kuat, teguh, kuat hati, ya, tetap, ya. Artinya juga jangan bimbang melulu, jangan selalu ragu atau jangan selalu panik, tetapi tetap teguh hati. Ayat 9, hatiku bersuka cita, jiwaku bersorai-sorai, bahkan tubuhku pun tentram. Ya, di mana dia mengalami tekanan masalah, dia ingin dibunuh, saudara. Nyawanya ingin dibunuh, dan tentu orang pasti ketakutan kalau dikejar-kejar yang demikian. Jadi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami hati yang tabah. Dia tidak selalu mengasihani diri sendiri. Ingat, hati yang tabah, hati yang teguh di dalam Tuhan selalu melihat pertolongan dan mujizat Tuhan terjadi. Yang ketiga, kita juga belajar dari Daud, yaitu Tuhan selalu memberi petunjuk. Ikuti saja petunjuk Tuhan, taati saja petunjuk Tuhan, karena petunjuk Tuhan selalu memberikan kita masa depan yang indah dan yang gemilang. Dari mana petunjuk Tuhan? Lewat dari iman kita, lewat dari doa kita kepada Tuhan, dan juga lewat firman yang kita baru dengar, yang baru kita baca. Ayat 11 dikatakan tadi, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita melimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Jadi sukacita itu berasal dari Tuhan. Sukacita itu datangnya ketika kita taat, saudara. Mau diajar, dibentuk, diproses. Karena orang yang hebat bukan instan, tapi diproses oleh Tuhan. Membawa kepada kemuliaan Tuhan. Sebab ingat, Tuhan tidak akan menyerahkan kau ke dunia orang mati. Artinya apa? Hidupmu sia-sia begitu saja. Hidupmu binasa begitu saja. Tuhan sayang kepada saudara. Jadi jangan terus melulu jatuh di dalam perasaan saudara. Sekalipun engkau mungkin perasaanmu gundah gulana. Misalkan anak muda belum punya pasangan, aduh pusing, stres, apakah aku nggak laku, apakah aku kena karma atau apapun. Ya saudara,
Ingat, tidak, masih ada Tuhan. Engkau percaya bahwa ketika hatimu dan imanmu bersandar kepada Tuhan, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan nyata. Puji Tuhan, itu saja yang saya bagikan. Ingat, selalu firman Tuhan yang menguatkan kita. Jangan lupa like, subscribe channel ini, dan bagikan ke banyak orang supaya memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.